Halo barudak, balik lagi sama saya si Obet. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Friday the 30th Part 2. Anjay, Part 2. Di film yang pertama, kita belum melihat sosok dewasa seorang Jason. Kita hanya melihat sosok Jason kecil yang keluar dari danau dengan keadaan yang mengerikan. Di film ini kita akan melihat sosok Jason yang ternyata masih hidup. Ia melihat ibunya yang dibunuh Alice dan sekarang ia akan membalaskan dendamnya. Di awal film diperlihatkan Alice yang masih teringat dengan semua kejadian mengerikan yang dialaminya hingga ia masih trauma. Seperti pembantaian keji yang dilakukan ibunya Jason. Kemudian ia yang membengal kepala ibunya Jason, dan yang paling ia ingat ketika dirinya ditarik Jason di tengah danau, walaupun itu hanya sebuah mimpi. Bagi Alice itu bukan hanya sekadar mimpi biasa. Ia yakin Jason masih hidup dan sekarang masih berada di suatu tempat. Dan ternyata suatu tempat yang dimaksud Jason sedang berada di sekitaran kediaman Alice. Jason meneror Alice dengan telepon tak bersuara, kemudian kepala ibunya di dalam kulkas, dan... Singkat cerita, beberapa tahun setelah kejadian yang Alice alami, terlihat sepasang kekasih bernama Jeff dan Sandra sedang kebingungan mencari alamat rumah temannya. Hingga mereka memutuskan untuk berhenti menuju wartel atau telepon umum untuk menghubungi temannya bernama Ted. Dan saat Jeff sedang menanyakan alamat, tiba-tiba si tukang mabuk rap datang dan langsung menceritakan tentang pembantaian di Crystal Lake. Naonnya menes KSD pisan. Tapi tanpa mereka sadari, mobil yang baru nyicil 4 bulan, mereka diderek oleh seseorang. Oh my God! They're towing us! Hey! Ternyata itu hanyalah prank yang Ted lakukan untuk menjahili kedua temannya itu. Ted kira karena dia belum bayar cicilan, maka dari itu mobilnya ditarik oleh leasing. Tapi meskipun begitu, mereka senang karena telah bertemu dengan Ted. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju pusat pelatihan konselor camping yang berlokasi di dekat Crystal Lake. Tapi tiba-tiba perjalanan mereka terhenti akibat pohon tumbang yang menghalangi jalan. Tak ingin membuang waktu, Ted dan Jeff segera memindahkan pohon tersebut. Sandra pun berkata, tempat ini serem ih. Yang akan tetapi, ia malah kepo dengan keadaan sekitar. Saat sosok misterius yang memperhatikannya, tiba-tiba Sandra menemukan papan bertuliskan Crystal Lake yang sudah usang. Dan saat Ted melihatnya, ia yang mengetahui betapa ngerinya Crystal Lake segera mengajak kedua temannya itu untuk langsung meninggalkan tempat tersebut. Ternyata si kopret Jason telah mengawasi dan menandai mereka. Singkat cerita, ketua konselor bernama Paul langsung mengumpulkan para anggota. Oh, Gusti Nu Agung. Astagfirullah. Saking gemasnya dengan bool atau bahasa sopannya itu liang tai. Serta bernama Scott itu mengketapelnya. Namun karena yang melakukannya itu pria ganteng, Terry pun tak marah dan sok jual mahal. Kemudian saat para anggota berkumpul, Paul pun memberikan sedikit pengarahan pelatihan yang akan dilaksanakan selama 2 minggu. Melihat mobil datang, Paul pun langsung menyuruh si pengemudi bernama Jenny untuk langsung ke kantornya. Lantas Paul pun langsung memarahi pacarnya tersebut karena telah datang telat ke pembukaan acara pelatihan. Melihat pacarnya marah, Jenny pun beralasan jika mobilnya mengalami mogok. Dan untuk meredakan amarahnya Paul, ia pun meminta maaf sebab telah telat. Mendengar hal itu, lantas Paul menyuruhnya untuk membereskan tugasnya. Sekembalinya ke perkumpulan, Paul pun memberikan arahan dan meminta para peserta agar lebih berhati-hati, apalagi di area hutan itu masih banyak beruang liar. Singkat cerita, malam tepoek, terlihat Paul yang tengah berkumpul dengan para anggota di depan api unggun. Ia bercerita tentang teror paling mengerikan sepanjang sejarah perkempingan, di mana cerita tersebut dimulai dari danau yang bernama Crystal Lake. Di mana saat itu para konselor mendapatkan teror seorang ibu yang tak terima atas kematian anaknya yang tak lain si Jason.
Akan tetapi, jasad dari si Jason belum juga ditemukan. Menurut kabar yang beredar, Jason melihat ibunya yang dipenggal Alice. Dan beberapa tahun kemudian, Alice menjadi korban kebrutalan sosok misterius. Dan sampai saat ini, keberadaan jasad Alice belum juga ditemukan. Kejadian itu semakin memperkuat bukti jika Jason masih hidup dan membalaskan dendam atas kematian ibunya. Paul yang sangat yakin jika saat ini Jason layaknya hewan buas yang kelaparan dan akan menerkam siapa saja, terutama barudak anom atau anak-anak muda seperti mereka. Ia meminta agar mereka selalu waspada, sebab mereka adalah orang-orang pertama setelah kejadian brutal yang terjadi di Crystal Lake. Mendengar cerita itu jelas membuat mereka ketakutan. Ternyata itu hanyalah bagian dari acara Heureilah ya kalau bahasa Sundanya, yang biasa kita tahu jerit malam di acara-acara pramuka. Singkat cerita, mereka disibukkan dengan kegiatannya masing-masing. Saat asik di dalam pondok, kesempatan itu digunakan Scott untuk merayu si Terry. Namun tanpa mereka sadari, sosok misterius tengah mengintai mereka dari luar pondok. Saat itu juga Sandra yang tengah ngageboy merasa penasaran dan mengajak Jeff untuk mendatangi danau di Crystal Lake yang katanya angker. Tapi jelas saja Jeff menolak ajakan tersebut. Di sisi lain, saat Jenny bersiap untuk tidur, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pintu. Ternyata itu hanyalah Paul. Dan tiba-tiba hasrat sagene mereka muncul setelah saling celepot. Ralph yang selalu SKSD akhirnya harus mati dengan cara seperti dicekik menggunakan sebuah kawat. Di keesokan harinya, Paul dan Jenny mengajak para anggota untuk berjogging. Merasa sudah cukup, mereka melalui jalan yang begitu rimbun dengan tumbuhan untuk kembali ke pondok. Setibanya di pondok, Jenny dan para calon konselor sibuk mempersiapkan sarapan. Namun si Terry yang menyadari anjingnya hilang, berusaha mencari keberadaannya. Here, girl. Muffin. Terry, lunch. Okay, I'm coming. Di siang hari, saat rekan-rekannya sedang asik bermain di tepian danau, Sandra yang masih penasaran tetap ingin pergi ke Crystal Lake dan terus-terusan memaksa kepada Jeff. Jeff pun tak punya pilihan lain selain mengikutinya. Yeah. Setibanya di area Crystal Lake, mereka pun heran saat menemukan bangkai hewan yang sudah seperti ada yang memakannya. Tiba-tiba ada seorang petugas yang sedang berpatroli datang. Sekembalinya ke pondok, si petugas bernama Jack ini langsung memberikan peringatan kepada Paul untuk mengawasi para anggotanya agar tidak sembarangan masuk ke kawasan Crystal Lake. Jack pun mengungkapkan jika kegiatan yang Paul lakukan hanyalah mengulang hal bodoh yang Alice dan rekan-rekannya lakukan beberapa tahun lalu. Namun Jack yang masih berbicara, Paul yang tidak peduli malah meminta Jeff dan Sandra untuk pergi ke danau. Merasa peringatannya tak didengar, Jack si petugas itu langsung pergi. Di tengah perjalanan pulang, Jack yang melihat orang yang berlari ke dalam merasa itu adalah para anggota Paul yang kembali nakal. Setelah jauh masuk ke dalam, Jack pun menemukan sebuah gubuk di tengah hutan dan... Ternyata Jack memasuki sarang si kopret. Ia harus mendapatkan pukulan di kepalanya menggunakan palu si kopret itu. Adegan berpindah di malam hari. Saat sebagian peserta pergi bersama Paul untuk bersenang-senang, Jeff dan yang lain memilih untuk tetap tinggal di perkemahan. Dan saat itu juga Terry yang masih penasaran pun kembali mencari si anjingnya yang hilang. Di tengah pencarian, gak tahu ada hasrat apa, tiba-tiba si Terry ini ingin berenang di danau tersebut. Hingga cukup puas berenang dan ia juga takut masuk angin, Terry kebingungan saat menyadari pakaian telah hilang. Dan ternyata
Scott. Melihat Scott terperangkap di sebuah jebakan tali, Terry pun merebut pakaiannya itu dan segera mengambil pisau guna membebaskan Scott. Tapi tak lama setelah Terry pergi, tiba-tiba sialnya Terry harus menjadi korban psikopret sebelum ia menikmati goyangan bool antar galaksi si Terry. Terry yang baru saja mendapatkan pisau dan saat ia akan kembali di mana Scott berada, Scott. kembali ke pondok di mana psikopret Jason tengah mengawasi seluruh peserta di tempat pelatihan tersebut. Kemudian Jeff dan Sandra yang sudah ingin melakukan ngencrot, mereka bergegas ke kamar. Melihat hal itu, Mark yang terdiam di kursi roda hanya bisa cengar-cengir. Namun Vicky mencoba untuk mencairkan suasana dengan menanyakan penyebab mengapa kakinya pengkor. Mark menjawab dia terjatuh dari atas pohon saat akan bangsat buah mangga. Karena hawa-hawa Saiton berada di sekitaran mereka, adegan celepot pun terjadi hingga akan adu kelamin. Vicky pun langsung menuju pondoknya dan langsung mengganti pakaiannya menjadi pakaian haram. Astagfirullah. Namun saat ia akan merapikan rambutnya, sisirnya tertinggal di dalam mobil. Tiba-tiba hujan disertai petir pun tiba. Mark yang sudah tak tahan berusaha mengecek keberadaan Vicky. Malang sekali nasib Mark. Ia mendapatkan hantaman golok tepat di mukanya dan jatuh dari tangga. Sementara itu baru saja selesai melakukan ngencrot. Namun di saat itu juga psikopret Jason berhasil masuk dan melanjutkan pembantaian. Akhirnya mereka berdua tewas di tangan psikopret dengan ditusuk menggunakan tombak langsung dua-duanya. Di sisi lain, setelah cukup bersenang-senang di tempat dugem, Jenny pun mengajak Paul untuk pulang lebih dahulu. Kembali ke pondok, kali ini Vicky yang sudah siap adu liang papang sedang mencari si Mark. Namun melihat pondok yang sepi, Vicky pun pergi ke kamar Jeff. Sandra? Malangnya nafsi Vicky setelah menjadi korban selanjutnya setelah ditusuk Jason psikopret bertopeng sarung bantal sebelum ia melakukan perbuatan zina. Saat Paul dan Jenny sampai di perkemahan, di saat itu juga psikopret Jason pun menyeret mayat Vicky guna menghilangkan jejak. Dan setibanya di pondok, mereka pun heran dengan keadaan pondok yang sangat sepi. Merasa ada yang tak beres, mereka pun mengecek keadaan. Hingga sampai di salah satu kamar, mereka pun terkejut saat melihat noda darah yang berceceran di atas kasur. Di tengah kebingungan, listrik di pondok tersebut mati. Kitchen light's still on. Saat Paul silih habak, Jenny malah hulang-hulang siga nu mules. Answer me! Sesampainya di dapur, Jenny pun langsung mengambil pisau guna untuk pertahanan dirinya. Di tengah kepanikan, Jenny pun berusaha kabur menggunakan mobil, tapi sialnya, mobil yang ia naiki kembali mogok. Saat Jason terpental, Jenny pun segera bergegas ngabret dan kabur. Untungnya Jenny menendang titit si Jason dan ia kembali pergi kabur dengan berlari. Hingga sampai tengah malam, mereka masih saling mengejar. Singkat waktu, Jason sedang mengendus keberadaan Jenny di dalam pondok. Saking paniknya, ia tak kuasa menahan rasa takut dan tak kuasa menahan rasa hayang kiih. Dan karena ompol yang bau karbit, Jason pun mengetahui keberadaannya.
Jenny merasa jika situasi mulai aman dan ia memutuskan keluar dari bawah kasur yang akan tetapi karena belum waktunya Jenny almarhum, ia pun masih ditangtayungan ku Gusti sebab kursi yang dinaiki Jason reot. Anehnya, senso yang dipegang Jenny untuk menyerang Jason malah tak mempan. Hingga akhirnya Jason tak sadarkan diri, Jenny pun kabur sejauh mungkin. Saat menemukan gubuk, ia langsung bersembunyi. Kepanikan Jenny semakin menjadi-jadi saat ia melihat mayat Terry dan polisi Jack dipersembahkan di dekat emaknya si Jason. Tak hanya itu, mayat Alice yang bertahun-tahun tak ditemukan, dan sekarang terlihat mayat Alice berada di gubuk tersebut yang sudah menjadi tengkorak. Dan saat Jason menjebol atap, Jenny yang mempunyai rencana dengan memakai pakaian ibunya Jason. Dan benar saja rencana tersebut berhasil. Jason pun bingung saat melihat Jenny yang percis mirip dengan sang ibu. Dan saat Jason mulai terperdaya, Jason, kneel down. sialnya Jason kembali tersadar saat melihat kembali babatok ibunya. Paul yang baru saja datang berusaha menyelamatkan Jenny. Melihat Paul yang kewalahan, Jenny pun mengambil bedog psikopret tersebut dan berniat melawannya. Akhirnya setelah beberapa kali serangan, kini Jenny yakin jika dirinya berhasil menghabisi psikopret Jason. Dan karena mereka penasaran dengan wajah si Jason, akhirnya mereka membuka topeng psikopret tersebut dan kembali menuju pondok. Sesampainya di sana, mereka panik setelah mendengar suara aneh di dekat pintu. Rupanya itu adalah anjing peliharaan si Terry yang kembali ke pondok. Tapi tiba-tiba di keesokan harinya, para medis sedang mengevakuasi Jenny yang terluka parah. Jenny yang masih selamat lantas menanyakan keberadaan pacarnya. Di tengah gubuk, jasad Alice, Terry, dan barudaknya belum sempat dievakuasi karena film keburu tamat. Setelah insiden kematian emaknya, si Jason yang sudah besar kini menjadi psikopret dan membalaskan dendam atas kematian emaknya yang dipenggal teh Alice. Tapi rupanya itu tak cukup, hingga beberapa tahun kemudian, sekelompok pemuda mengadakan camping dan dengan rasa yang belum puas, si Jason menghabisi para pemuda itu satu persatu dengan cara yang mengenaskan. Nah, pemuda yang belum pulang dugem selamat tapi gak tahu kemana dan menyisakan Jenny entah bagaimana bisa selamat. Dan bagaimana bisa si Jason masih bisa selamat dengan beberapa serangan yang mungkin kalau kita tangan dihadapkan sensor pasti terpotong. Pesan yang saya sampaikan di video ini untuk barudak yang berencana camping, nikmati alam, jangan nikmati goyangan bool docil kalian, dan tetap berhati-hati jika sampai ada sosok seperti Jason di tempat kalian. Ada yang bilang mah si Jason ini orang Cileunyi, nama lengkapnya Jason Kusnadi Rohman. Entahlah, itu hanya caprukan saya. Like dan share video ini ke barudak kalian, oke? Subrek ah.